Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagian dari kita pernah mendapati binatang kaki seribu yang masuk ke dalam rumah. Fenomena ini seringkali menimbulkan kekhawatiran, terutama karena kaitannya dengan berbagai mitos dan kepercayaan. Namun bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait hal ini? Dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam, apakah kaki seribu memiliki arti khusus dalam Islam? Apa bahayanya dan bagaimana cara mencegahnya? Simaklah hingga akhir video agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan menulis satu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Dengan berkah sholawat tersebut, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, setiap makhluk diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 27. "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. "Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lilladzina kafaru minan nar." Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka masuk neraka. Hewan seperti kaki seribu, meskipun kecil dan sering dianggap remeh, tetap memiliki peran dalam ekosistem makhluk hidup. Namun ada beberapa pandangan yang berkembang di masyarakat terkait kaki seribu sebagai pertanda buruk. Mari kita telusuri lebih jauh. Bahaya kaki seribu menurut Islam dan kepercayaan. Yang pertama, kaki seribu sebagai tanda keberadaan energi negatif. Sebagian orang meyakini bahwa kaki seribu yang masuk ke dalam rumah bisa menjadi pertanda adanya energi negatif dan gangguan makhluk halus. Meskipun kepercayaan ini tidak memiliki dasar ilmiah, sebagian ulama mengingatkan agar kita tetap waspada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri fil insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia seperti aliran darah. Gangguan setan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang kecil seperti hewan melata. Yang kedua, dapat membawa penyakit. Secara ilmiah, kaki seribu dapat mengeluarkan zat beracun seperti hidrogen sianida saat merasa terancam. Racun ini bisa menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, hingga reaksi alergi serius. Maka dari itu, menjaga kebersihan rumah adalah langkah utama
untuk mencegah masuknya hewan ini. Yang ketiga, mitos sebagai perantara ilmu hitam. Dalam beberapa budaya, kaki seribu dianggap sebagai alat perantara ilmu santet. Hal ini membuat sebagian orang khawatir ketika menemukannya di dalam rumah. Namun sebagai muslim, kita diajarkan untuk tidak mudah percaya pada mitos tanpa dasar yang jelas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Berikutnya cara mengatasi kehadiran kaki seribu di dalam rumah. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal an-nadzafah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, yaitu kebersihan. Bersihkan rumah dari sisa makanan, dedaunan, dan kotoran yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya hewan melata. Cara yang kedua yaitu menggunakan doa perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu membaca doa perlindungan setiap pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Kiat yang ketiga, agar kita terhindar dari kaki seribu, yaitu menghindari kelembapan berlebih di rumah. Kaki seribu cenderung hidup di tempat yang lembab. Pastikan ventilasi rumah itu baik dan tidak ada genangan air yang bisa menarik perhatian hewan ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kehadiran kaki seribu seharusnya membuat kita lebih introspeksi diri dan meningkatkan kewaspadaan. Bisa jadi ini adalah pengingat dari Allah untuk lebih menjaga kebersihan rumah atau memperbanyak doa perlindungan. Dalam setiap kejadian pasti ada hikmah yang bisa diambil. Mari kita mengingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang diberikan mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan memahami bahasa binatang. Dalam Al-Quran disebutkan, wa waritha Sulaimanu Daud, dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh ini benar-benar karunia yang nyata. Salah satu momen indah dalam hidup Nabi Sulaiman adalah ketika dia memimpin pasukannya, termasuk burung dan jin. Lalu beliau mendengar semut berbicara, sebagaimana yang diceritakan dalam surat An-Naml ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, seekor semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sementara mereka tidak menyadari. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Beliau tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Sikap ini menunjukkan betapa beliau menghormati bahkan makhluk kecil seperti semut. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa semua makhluk, termasuk hewan kecil seperti kaki seribu, diciptakan oleh Allah untuk tujuan tertentu. Kehadiran mereka bisa menjadi pelajaran untuk kita agar lebih bersyukur, lebih berhati-hati, dan tidak menganggap remeh ciptaan Allah. Hewan seperti kaki seribu tidak perlu ditakuti secara berlebihan.
tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan tangani dengan cara yang bijak. Bersihkan rumah secara rutin, tingkatkan ibadah, dan perbanyaklah doa agar rumah kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.